Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Eka Rusmalasari mempersembahkan sejarah singkat Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara adalah maestro pendidikan di Indonesia. Dengan semboyannya Ing Ngarso Suntulodo di depan adalah teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah adalah pembimbing, Tutwuri Handayani di belakang adalah pendorong. Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Tanggal itulah yang kelak di kemudian hari dikenang dan ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Indonesia. Ia berasal dari keluarga keraton Puro Pakualaman, Yogyakarta. Suwardi adalah cucu dari Sri Pakualaman yang ketiga. Ayahnya bernama KPH Suryaningrat. Dari ibu Raden Ayu Sandia ini merupakan keturunan Nyai Ageng Serang yang kalau dirunut silsilahnya sampai pada Sunan Kalijaga. Suwardi kecil mendapatkan pendidikan agama dari berbagai pesantren yang diasuh oleh Kyai Haji Abdurrahman, seorang kiai dari. Pada zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya didapatkan anak bangsawan, pegawai Belanda, dan anak-anak keturunan Eropa. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Taman siswa adalah sekolah pertama yang memiliki sistem pendidikan yang sama dengan sekolah yang didirikan oleh Belanda. Perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan anak Indonesia dapat kita rasakan sampai dengan sekarang. Sekarang, semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, pengembangan karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Di sekolah SD Plus Indo Global Mandiri Palembang, pemikiran Ki Hajar Dewantara diterapkan kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur. Penanaman nilai-nilai karakter seperti senyum, salam, sapa. Melatih kedisiplinan siswa seperti baris berbaris, budaya antri, dan mencuci tangan. Dan membuang sampah pada tempatnya. Melatih kemandirian siswa melalui pembelajaran berpusat kepada murid. Guru adalah pembimbing, guru adalah motivator. Pembiasaan penggunaan bahasa daerah melalui pelajaran bahasa Palembang.
mengibaratkannya seperti petani. Maka saya mengibaratkannya seperti sebuah cerita yang berjudul Si Pohon dan Kupu-Kupu. Pohon dengan akarnya tertanam jauh di dalam tanah, batang yang kokoh menopang dahan, ranting, daun dan buah, tempat berlindung, pemberi peneduh pada cuaca panas, menyimpan air ketika hujan turun meresap di dalam tanah. Lalu datanglah seekor kupu-kupu melihat si pohon dari kejauhan. Dengan sayap yang berwarna-warni mendatangi pohon dan memutuskan bahwa si pohon itulah menjadi tempat ia menitipkan telur. Di balik daun-daunnya telur menempel erat, berharap menjadi pelindung di kala hujan, menaungi telur dari air hujan menetes, menjadi tempat tumbuh kembang, menjadi ulat yang makan dengan lahap daun yang disediakan oleh pohon. Masa menjadi kepompong pun tiba. Si ulat tidur dalam kepompong dengan dijaga oleh si pohon. Setelah lama tertidur, si ulat berubah menjadi kupu-kupu muda, berpegang pada ranting untuk mengembangkan sayap-sayap mudanya, menjadi kuat untuk membawanya terbang, mengelilingi taman yang beraneka ragam bunga. Cerita tersebut kita ibaratkan adalah sebuah kupu-kupu dewasa itu adalah orang tua, pohon itu adalah guru, dan telur kupu-kupu adalah anaknya. Maka orang tua akan mempercayakan pendidikan anaknya pada sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alamnya.